warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zainal Safa dengan NIM 2311016022. Di sini saya akan membahas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 37 mengenai rumah sakit. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu hak penting yang dimiliki oleh setiap pasien di rumah sakit, yaitu persetujuan tindak medis atau yang sering dikenal dengan informant consent. Apa itu informant consent? Mari kita bahas selanjutnya. Informant consent adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien setelah menerima penjelasan lengkap dari tenaga medis mengenai tindakan yang harus dilakukan. Ini termasuk penjelasan tentang prosedur, risiko, manfaat, serta alternatif yang tersedia dan apa yang terjadi jika tindakan tidak dilakukan. Kenapa persetujuan ini sangat penting? Karena dengan informant consent, pasien dilibatkan dalam setiap keputusan medis, meningkatkan transparansi dan juga kepercayaan antara pasien dan juga dokter. Selain itu, informant consent juga melindungi tenaga medis karena semua tindakan medis dilakukan dengan persetujuan pasien. Ini memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasien, bukan hanya berdasarkan keputusan sepihak dari dokter. Namun, bagaimana jika terjadi situasi darurat di mana pasien tidak mau memberikan persetujuan? Dalam situasi ini, keluarga pasien dapat mewakili untuk memberikan persetujuan, atau jika tidak memungkinkan, tindakan medis dapat tetap dilakukan dengan aturan yang berlaku untuk menyelamatkan nyawa pasien. Perlu diingat, dalam kondisi normal, persetujuan harus selalu dilakukan oleh pasien yang bersangkutan atau keluarganya. Meski begitu, tantangan dalam penerapan informant consent seringkali muncul. Tidak semua pasien mampu memahami informasi medis dengan baik. Disinilah peran tenaga medis sangat penting untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Pasien juga harus berani bertanya jika ada yang kurang jelas. Kritik terhadap pemahaman pasien dalam proses informant consent. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 37 tentang persetujuan tindak medis atau informant consent bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien serta menjamin transparansi dan etika dalam praktek medis. Namun, pelaksanaannya di lapangan seringkali menemui kendala. Salah satu kritik utama adalah ketidakpahaman pasien terhadap informasi medis yang kompleks. Banyak pasien yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan medis, sehingga sulit memahami istilah dan penjelasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Hal ini bisa menyebabkan persetujuan yang diberikan menjadi kurang informed, karena pasien belum benar-benar memahami resiko atau dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Ketidaksetaraan akses informasi di kalangan pasien. Undang-undang ini belum sepenuhnya mempertimbangkan kesetaraan akses terhadap informasi medis yang dapat dipahami oleh semua kalangan. Misalnya, pasien dengan keterbatasan bahasa, tingkat pendidikan rendah, atau mereka yang memiliki gangguan mental, cenderung menghadapi kesulitan untuk memahami penjelasan medis yang diberikan. Dalam kasus-kasus seperti ini, meskipun persetujuan diberikan, proses pengambilan keputusan bisa jadi tidak inklusif dan mengesampingkan kondisi individual pasien. Tantangan dalam situasi darurat dan potensi perdebatan etis. Pada situasi darurat di mana pasien tidak dapat memberikan persetujuan dan tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, tenaga medis diperbolehkan mengambil keputusan sendiri untuk menyelamatkan nyawa pasien. Meskipun ini diperbolehkan oleh undang-undang, tetap ada potensi perdebatan etis jika tindakan yang diambil tidak sesuai dengan preferensi atau keinginan pasien. Selain itu, minimnya pemahaman tenaga kesehatan tentang peraturan ini seringkali menyebabkan informant consent hanya dipandang sebagai formalitas administratif tanpa penjelasan yang memadai. Saran implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 37 tentang persetujuan tindakan medis. Yang pertama, meningkatkan pemahaman pasien. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan perlu menyediakan edukasi yang lebih komprehensif kepada pasien dan keluarga. Ini dapat dilakukan melalui brosur informasi, video edukasi, atau sesi konsultasi khusus yang menjelaskan tindakan medis, risiko, dan alternatif perawatan. Pastikan informasi tersebut disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh pasien dari berbagai latar belakang. Yang kedua, pelatihan khusus untuk tenaga medis. Adakan pelatihan komunikasi yang efektif bagi tenaga medis untuk menjelaskan tindakan medis dengan bahasa non-teknis dan lebih mudah dimengerti. Pelatihan ini dapat mencakup teknik komunikasi yang inklusif seperti penggunaan analogi, contoh sederhana, dan teknik mendengarkan secara aktif agar pasien dapat berpartisipasi dalam diskusi. Yang ketiga, penyediaan materi informasi yang inklusif. Penyediaan materi informasi dalam berbagai format yang sesuai dengan kebutuhan pasien, seperti brosur berbahasa daerah,
Video berbahasa isyarat atau audio untuk tunanetra dapat membantu meningkatkan pemahaman pasien. Hal ini penting agar semua pasien tanpa terkecuali memiliki akses yang setara terhadap informasi tindakan medis yang akan mereka terima. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi implementasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan pengawasan berkala terhadap penerapan undang-undang ini di lapangan. Evaluasi harus mencakup penilaian terhadap kualitas komunikasi tenaga medis dengan pasien, serta memberikan rekomendasi atau sanksi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Evaluasi ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perbaikan ke depannya. Jadi, sebagai pasien berhak untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan atas setiap tindakan medis. Pastikan memahami tindakan medis yang dilakukan sebelum melakukan persetujuan. Mungkin itu saja pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 37 mengenai rumah sakit. Thanks for watching!